Hai teman-teman AutoZone, kembali lagi bersama saya dalam program AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Jadi kali ini saya sedang berada di VR Motor Indonesia yang berada di kawasan industri BSB Semarang. Jadi saat ini saya sedang berada di depan sebuah sepeda listrik keluaran terbaru dari VR. Tapi kali ini saya tidak akan sendiri untuk mereview 3 sepeda listrik ini. Saya akan ditemani oleh orang dari VR, yakni Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Halo, Pak. Oke, halo. Ya. Gimana kabarnya? Baik, ya. Sehat kan? Ya, oke, baik. Oke. Pak Dwi, kebetulan ini kan sekarang VR sedang mengeluarkan produk terbaru. Iya, sepeda betul. listriknya. Iya. Tepat berada di belakang saya ini. Iya. Bisa dijelaskan sedikit aja Pak Dwi, kira-kira sepeda listrik yang dibuat oleh VR ini sepeda listrik yang seperti apa Pak, dibandingkan kan pasti banyak lah pabrikan-pabrikan lain yang menciptakan sepeda listrik. Tapi kalau untuk VR ini bagaimana? Jadi begini, dari pabrikan motor VR sendiri merilis sepeda listrik yang terbaru ini yang dinamakan Situ dengan model yang sangat stylish, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Lalu kita sudah menggunakan teknologi terbaru dengan adanya LED lampunya. Sekalian saya review nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah peleknya sudah pakai cakram gitu kan. Lalu semua lampunya LED. Jarak tempuhnya juga kita lebih panjang, biasa sampai 50 sampai 60 km, Mas. 50 sampai 60 km. Dalam kondisi baterai penuh ya ini ya. Baterai penuh dari awal pengecasan. Jadi asumsinya kalau untuk ibu-ibu dan anak sekolah, karena memang segmen kita kan untuk anak-anak sekolah gitu kan. Biar mereka juga kecepatannya tidak terlalu tinggi, karena memang kita batasan kecepatan sampai 32 km per jam. Iya, gitu. Karena memang anak-anak tidak pada ngebut. Kantongnya juga orang tua tidak perlu harus tiap hari ngasih uang untuk beli bensin, untuk beli BBM gitu kan, Pertamax dan sebagainya. Nah, ini tinggal cas 4 sampai 5 jam itu sudah sampai penuh, bisa untuk menempuh jarak 50 sampai 60 km. Nah, itu sebenarnya kalau untuk harian aja, seperti ibu-ibu beraktivitas belanja ke pasar, untuk jemput sekolah ataupun aktivitas lainnya masih sangat sisa lah. Kalau 60 sepeda listrik ini segmennya untuk ibu rumah tangga bisa, anak sekolah juga bisa. Iya, untuk anak sekolah itu bisa, apalagi sekarang masa liburan kan. Sebenarnya ini waktu tepat sekali orang tua memberikan hadiahnya untuk e-bike to school gitu. Listrik. Iya. Dengan keamanan kita juga sudah ada spion, kita juga ada lem depannya cakram, dan di sini juga kita ada ini, Mas. Ada keyless. Oh, sudah ada keyless. Ada keylessnya ini. Kita sudah teknologi terbaru ini keyless. Jadi kalau misalnya kita sepeda listrik ini ada di jauh, itu kita pakai gini aja untuk nyari teman. Oh, di sana ketemu kan. Motor-motor sekarang. Iya, betul gitu. Pencet. Iya. Terus di layar speedometernya ini kan juga sudah ada penunjuk kita sudah jalan berapa jauh. Lalu indikator baterainya kita tinggal berapa strip, ada semua. Kecepatannya berapa, ada semua. Jadi fiturnya ini saya rasa sudah sangat mumpuni ya. Termasuk ini nggak Pak, ketika misalkan ada apa-apa trouble di bagian baterai, di sini ada indikator peringatan atau apa? Oh, ada. Tentunya ada di sini. Itu. Cuma itu akan muncul ketika ada masalah kan. Oke. Misal gini, kan masa pakai baterai ini kan terbatas, maksudnya ada jangka waktunya gitu loh Pak. Ya, kalau itu ada sih. Kita sekitar 5.000 pengacasan gitu. Gitu. Nanti sudah sekitar 4 sampai 5 tahun lah masih oke. Oke, berarti ya. Kita memang secara durability kita lebih panjang dari merek-merek kompetitor. Kenapa kita lebih jadi kita memberikan kelebihan secara quality ya. Reliability-nya kita juga pertimbangkan gitu kan. Termasuk kabel-kabelnya. Kabel-kabel kita itu lebih bagus dari sisi kualitasnya. Kalau yang mohon maaf ini, kalau untuk yang lain mungkin kecil-kecil lah. Sementara kita lebih gede, lalu ada penutup plastiknya, terus soket-soketnya itu juga kita perhatikan sekali, karena ini kan kita di wilayah tropis ya. Suatu ketika ada hujan, ada banjir atau apa, lah soket-soketnya kita sudah anti air.
gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, oh nanti kalau hujan konselnya dari mana? Nggak usah, nggak, kita aman. Aman ya, tetap aman. Kalau misalkan ini Pak ngadepi genangan atau banjir kan Nggak ada masalah aman itu. ya? Ya, tapi bukan berarti saya merekomendasikan terus nanti ini dipakai motor sepeda amfibi gitu ya, jangan. Iya. Ya. Karena pasti ada batasannya lah dia. Ya, betul. Ya, gitu. Lalu apa namanya, di BLDC kita yang di motornya belakang ini pun juga kita iya, kita lilitan magnetnya itu kabel-kabelnya kita lebih banyak dibanding kompetitor. Itu apa Pak, kalau lebih banyak akan jadi seperti apa? Otomatis nanti jarak tempuhnya kita lebih panjang. Lebih panjang ketika kita ada tanjakan, kita tenaga itu kita lebih punya. Lebih punya. Iya, lebih gitu loh. Dan kita akselerasi juga bagus ya. Oh iya, pasti itu. Terus juga kita chargingnya itu juga benar-benar dalam satu kotak itu kita full. Komponennya full. Ya, jadi kita sudah jamin kestabilannya. Nah, kalau mohon maaf mungkin kita sudah pernah lihat yang lain itu. Kotaknya segini, MGB-nya hanya kecil gitu loh. Nah itu kan kita kadang kasihan, karena karakter konsumen itu banyak yang menggunakan ini ya. Wah, yang penting murah, barangnya kan sama. Ya kalau kita itu orang Jawa bilang ono rego ono rupo gitu kan, ya kan. Kita harga memang lebih tinggi mungkin. Tapi kebetulan untuk varian ini kita sendiri yang punya nih. Iya. Belum. Pabrikan lain belum. Nah, ini salah satu keunggulan VR kita untuk menciptakan varian-varian baru kita lebih cepat gitu loh. Pak, ini biasanya kalau dipakai emak-emak kan suka untuk belanja ini Pak. Ya. Nah, ini saya lihat banyak ada space lah setidaknya. Ya. Untuk belanjaan bisa ya Pak? Ya? Oh bisa ini. Di depan ini bisa untuk apa namanya? Kota misalnya Aqua atau apa itu, jadi di Tangkalan juga ada gitu kan. Lalu di sini ada lagi ini. Itu oke. Untuk pengecasan baterai kan juga di sini juga ada ini. Baterainya di situ. Kita nggak usah kita pas belanja di luar baterainya habis. Kenapa bingung? Yang penting bawa kabel charging, tinggal colok aja di sini. Udah gitu loh. Ya kan? Terus, Pak, ini kok ada pedalnya? Ya. Kita kan satu, memang namanya aja konsepnya kan sepeda ya. Kalau udah ada sepeda nanti larinya ke motor nanti gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika baterai sudah mulai menipis dan kita pengen awet-awetnya biar jahatnya lebih. Ya kita kayu aja. Oh bisa? Oh bisa, ini enteng. Berarti nggak perlu pakai listrik pun sebenarnya bisa? Bisa. Nah, iya bisa. Berarti misalkan cuma orang kan sudah terlalu dimanjakan, ada listrik tinggal gas gitu kan. Jangan sampai pancal Mas, pancal. Cuma kalau misalnya ibu-ibu, sekalian saya belanja, karena saya mau olahraga. Ya sekali tempo digas, sekali tempo dipancal kan nggak ada masalah. Berarti dua mode ya Pak? Oh bisa, bisa. Genjot juga bisa. Bisa, gitu. Nah ini baterainya juga sudah menggunakan grafir lead acid gitu kan. Tapi ini penggeraknya dari mesin, mohon maaf, kok rantainya kemana Pak? Ini untuk keperluan ini aja. Oh pedalnya? Iya, pedal ini aja. Iya kan ketika kita kayu gini. Motornya ini di sini ya Pak ya? Iya, motor di situ, BLDC-nya itu di situ. BLDC-nya di sini. Iya. Nah, nanti kalau mau lihat, bener nggak sih kita sesuai dengan speknya untuk. Kalau mau lihat di sini ada ini. Ditunjukkan nanti ada angkanya nanti. Ah, ini loh, ini. Oh, ini. Ini ada tertulis di sini 500 ya, berarti 500 watt. Oh gitu. Iya, sementara kadang kompetitor itu tidak sesuai di situ. Di speknya nulis 500, tapi di sininya ternyata hanya 350. Nah, itu yang perlu diketahui calon-calon konsumen. Kasihan nanti. Untuk C2 ya namanya? Situ. Sepeda listrik situ ini dia punya varian warna apa saja Pak yang dikeluarkan oleh VR? Kita ada 4 varian sebenarnya. Ada 4 varian. Satu warna merah, biru muda, lalu hijau muda ini. Sebenarnya ada satu varian lagi ini, warnanya kuning. Oh kuning ada ya? Itu sebenarnya menarik sekali. Tapi karena saat ini mohon maaf itu, jadi demand-nya itu melebihi ekspektasi kita. Daripada produksinya. Iya, jadi sampai saat ini pun kita sudah kehabisan dan ini kalau misalnya beli masih inden sekitar 2 mingguan. Oh masih inden 2 mingguan? Iya, masih inden 2 mingguan. Terus gitu. Kalau ini Pak pemasarannya, ini untuk sepeda listrik situ ini sudah sampai mana aja Pak?
kebetulan kita mempunyai jaringan itu sudah dari Sabang sampai Merauke ya. Ada semua. Nah, kita salah satu keunggulannya itu. Dan kita semuanya bengkel dealer resmi. Artinya apa? Kalau dealer resmi itu tidak ada kekhawatiran masalah di after sales-nya gitu. Ya. Jadi after sales-nya di dealer resmi VR itu sudah pasti terjamin. Misalnya garansinya, misalnya ada spare part-nya, ada trouble perlu diganti. Nah, kita juga sudah ada semua. Servis pun juga. Ya. Di luaran banyak para penjual itu yang penjual kelontong. Saya lihat di luar Pulau banyak. Bahkan di sini mungkin beberapa ya. Penjual sepeda, penjual elektronik yang masih belum siap secara kedileran, itu sudah menjual. Kadang kita ada kekhawatiran di situ. Untuk layanan after sales-nya, kalau misalnya terjadi masalah bagaimana? Cuma biasanya orang namanya menjual, gimana garansinya, gimana semua bisa, garansinya sekian, spare part gitu kan. Cuma nanti yang penting prakteknya bagaimana gitu loh. Kembali lagi kita kasihan ke konsumen. Nah, kita tidak gegabah untuk itu. Makanya di jaringan VR dari Sabang sampai Merauke semua sudah ada. Yang belum ada itu bukan berarti mereka tidak ada, tapi karena masih nunggu. Ataupun kalau misalnya ada, mereka terwakili warna dari keempat warna, mungkin ada satu atau dua dulu gitu loh. Kebetulan di sini yang tidak ada ini warna kuning ini. Iya. Pak Dwi, kalau dari segi harga ini Pak, sepeda listrik situ dijual mulai harga berapa? Kalau sepeda listrik situ dia sebenarnya sangat terjangkau, tidak sampai 10 juta, cuma 9,6 juta saja, 9,6 juta. Dan ini sebenarnya saat ini itu saat yang paling tepat. Ini kan liburan kan, nah, sebentar lagi masuk sekolah. Ya sekitar mungkin kurang 2 minggu atau berapa ya, itu kan anak-anak pada masuk. Nah ini orang tuanya, khususnya untuk yang anak-anak sudah mulai di atas 12 tahun ya saya bilang, karena kita memang yang boleh mengendarai sepeda listrik ini sesuai anjuran pemerintah kan di atas 12 tahun. Itu menggunakan sepeda listrik ini sangat cocok. Kalau tidak mau dirusoi pagi-pagi, Bu atau Pak, saya minta uang untuk beli BBM. Ya. Jadi langsung beliin aja. Langsung beliin aja, tinggal colok. Pagi sudah biar gas, jalan. Orang tua nggak usah takut harus nanti mikir, wah besok saya dirusoi uang untuk beli bensin. Kan ada 2 ini. Ada 3 ya biasanya untuk bayar sekolah, beli bensin, uang jajan sendiri. Nah, sekarang satu titik sudah nggak ada. Kalau ini kan listrik di rumah pasti semua ada. Dan ini penggunaannya kan murah sekali. Ya kan? Misalkan dihitung-hitung secara ekonomis Pak, sekali pengecasan itu membutuhkan biaya listrik berapa Pak? Paling itu sekitar 2.500. Masih 2.500 untuk 36 km. Enggak, 50 sampai 60. 60 km. Iya, coba bayangin. Itu kalau beli Pertalite sudah berapa? Paling minimal 2 liter ya, 2 liter lah kalau kata. Misalnya average-nya per 1 liter kan 30 kilo misalnya. 2 liter loh. 2 liter sekarang 7.650 itu kalau Pertalite. Ya. Kalau pertama sudah 25.000. Ya kan, kalau yang sepeda motor bagus-bagus kan ya kan pasti mintanya anak-anak pertama 2 liter. 25.000, saya 12.500. Selisihnya jauh. Oh iya, kalau Pertalite 76.50 saya hafal, saya kayak petugas pom bensin saja. Nah, itu paling enggak ini kan sudah 15.000, 16.000 lebih kan. Pasti ini lebih hemat Pak. Nah, itu baru 1 hari, kalau 1 minggu sudah berapa? Kalau 1 tahun? 1 tahun sudah berapa kan lumayan gitu. Lumayan bisa untuk tabungan ya Pak. Iya, untuk tabungan. Nanti untuk ini ya, persiapan paling ini yang sering jangka waktu panjang, karena namanya baterai pasti ada waktunya. Oke Pak Dwi, mungkin itu saja ulasan mengenai sepeda listrik situ ini. Mohon izin saya mau test drive ini bisa ya Pak? Oh ya, monggo. Kami persilakan. Ya. Akselerasi, terus pengereman, terus pengendaliannya. Oh ya, Jadi ya tentu. Saya bisa menjelaskan ke penonton bagaimana rasanya menggunakan sepeda listrik situ ini. Iya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya, monggo. Iya. Ya, baik teman-teman AutoZone, kali ini saya mau test drive
test drive VR Citu. Gimana rasanya? Ikuti saya terus. Ya, ini dia penampakan dan cara mengendarai sepeda listrik Citu, teman-teman AutoZone. Jadi, menurut saya, ini tuh akselerasinya bagus ya. Oh, lumayan kan? Jadi di sini ada penjelasan di layar ini tuh terkait kecepatan, kapasitas baterai, lalu ini berapa kilometer sudah jalan. Ini kebetulan benar-benar baru, jadi masih 000, belum ada apapun. Terus ada nama VR karena ini produksi dari VR. Kalau soal pengendalian, sebentar saya mau muter dulu ini. Kalau soal pengendalian, motor ini sangat-sangat nyaman karena pijakannya pun juga luas, teman-teman AutoZone. Terus untuk stang tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, juga pas. Lalu untuk handling, sangat nyaman sekali, lincah ya kan. Pengereman, sangat pakem tentunya. Klakson, terus di sebelah sini ada sen kiri, sen kanan. Terus di sini lampu untuk menghidupkan dan mematikan lampunya. Terus spion lengkap dan penjelasannya pun di sini juga lengkap. Pengereman cukup cakram pastinya. Nah, teman-teman AutoZone, kalau misalkan nih baterainya pas lagi tipis, ya kan, ini digejot aja bisa nih, dikayuh aja bisa nih. Ya, teman-teman AutoZone, itu test drive dari sepeda listrik VR Citu yang sudah saya lakukan. Menurut saya, sepeda listrik ini tuh sangat-sangat nyaman, jelas nyaman, kedua akselerasinya juga dapat. Terus yang ketiga, kapasitasnya untuk membawa barang itu juga luas. Kaki itu tidak, yang namanya sempit itu nggak ada. Pasti sangat-sangat nyaman. Mau yang tingginya lebih dari 160, mau yang hampir 2 meter, pasti bisa. Ini nggak akan mentok sampai sini, karena ini bodinya juga terbilang luas. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali untuk teman-teman AutoZone yang sekiranya tinggal di perumahan, terutama untuk ibu-ibu, untuk anak sekolah mau mengantarkan anaknya sekolah. Saya rekomendasikan sepeda listrik dari VR ini. Oke, mungkin itu saja ulasan saya mengenai sepeda listrik dari VR ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube AutoZone. Jangan lupa saksikan video-video review lainnya yang ada di channel YouTube Tribun Jateng. Dan jangan lupa juga teman-teman AutoZone like, subscribe, dan komen YouTube kami maupun media sosial yang ada di Tribun Jateng. Nantikan video-video lainnya. AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Salam.